Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Revelin Jaskia Adija. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep pengelolaan kearsipan. A. Arsip dan kearsipan. Arsip berfungsi menyimpan data dan informasi yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Sementara itu, kearsipan berfungsi mengatur sistem mengelola arsip agar terorganisir dengan baik dan mudah dicari. Dengan demikian, arsip dan kearsipan memiliki peran penting dalam organisasi karena dapat memastikan arsip dikelola dengan efisien dan efektif. Yang pertama, memahami arsip dan kearsipan. Arsip adalah kumpulan dokumen atau rekaman yang disimpan dan diatur sedemikian rupa untuk tujuan penyimpanan, pengamanan, dan pengaksesan informasi di masa depan. Arsip mencakup berbagai jenis materi seperti surat, dokumen resmi, laporan, kontrak, foto, dan rekaman audio atau video. Sedangkan kearsipan merupakan proses pengelolaan dan menata arsip menggunakan metode serta prinsip tertentu. Tujuan dari kearsipan memastikan bahwa arsip dapat diakses dengan mudah dan cepat ketika diperlukan, serta memastikan pendapat dan keautentikan informasi yang terkandung dalam arsip tersebut. Yang kedua yaitu ada karakter arsip. A. Autentik. Ciri-ciri autentik dalam arsip: yang pertama ada keaslian sumber, yang kedua ada integritas, 3 tanda tangan atau cap, 4 metode autentikasi, yang kelima keandalan sistem. Bagian B, legal. 1. Kepatuhan hukum, 2. Retensi dan pemusnahan, 3. Privasi dan kerahasiaan, 4. Keadilan kebenaran, 5. Auditabilitas. C. Unik. Berikut dipaparkan mengenai ciri-ciri arsip yang unik. Yang pertama, konten khusus. Yang kedua, identifikasi unik. Yang ketiga, konteks dan historis. Yang keempat, format dari media. Dan yang kelima, nilai dan signifikansi. D. Terpercaya. Terpercaya menunjukkan bahwa arsip dapat dipercaya dalam hal keaslian, kebenaran, dan integritas informasi yang terkandung di dalamnya. Berikut ciri-ciri arsip yang terpercaya. 1. Keaslian, 2. Keabsahan, 3. Akurasi, dan 4. Integritas, 5. Sumber yang terpercaya, 6. Ketersediaan dokumentasi, dan yang ketujuh, pengelolaan yang profesional. 3. Jenis arsip. A. Jenis-jenis arsip berdasarkan sifat atau karakteristiknya. Berikut dijabarkan jenis arsip berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada arsip asli, yang kedua arsip salinan, yang ketiga arsip rahasia, dan yang keempat arsip umum, yang kelima arsip pribadi. B. Jenis-jenis arsip berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada arsip fisik, yang kedua arsip elektronik, 3 arsip audiovisual, 4 arsip mikrofilm atau mikrofisik, yang kelima arsip digital, dan yang keenam arsip hibrida. C. Jenis arsip berdasarkan masalahnya. Yang pertama ada financial record, yang kedua inventory record, yang ketiga personal record, yang keempat sales record, dan yang kelima production record. D. Jenis-jenis arsip berdasarkan pemiliknya. Yang pertama arsip pemerintah, yang kedua arsip bisnis, yang ketiga arsip pribadi, yang keempat arsip organisasi non-profit, yang kelima arsip pribadi dan keluarga. E. Jenis-jenis arsip berdasarkan subjek atau isinya. Yang pertama arsip administrasi, yang kedua arsip keuangan, yang ketiga arsip personalia, yang keempat arsip proyek, yang kelima arsip hukum, dan yang keenam arsip riset dan pengembangan. 4. Fungsi arsip. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 2 menjelaskan mengenai berbagai fungsi arsip yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. A. Arsip dinamis. Arsip dinamis adalah kelompok arsip berisi dokumen, catatan, dan informasi lain yang masih digunakan secara aktif dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari organisasi. Arsip dinamis berkaitan dengan proses kerja yang sedang berlangsung dan menentukan akses cepat. Di antaranya ada arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. B. Arsip
statis. Arsip statis merujuk pada jenis arsip yang tidak lagi digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional suatu organisasi, tetapi tetap memiliki nilai penting sebagai referensi sejarah, hukum, atau dokumentasi. 5. Nilai guna arsip. Nilai guna arsip pada dasarnya mengacu pada nilai yang dimiliki oleh arsip berdasarkan kegunaannya bagi individu, kelompok, atau organisasi terkait. A. Nilai guna primer. 1. Nilai guna administratif. 2. Nilai guna fisikal. 3. Nilai guna hukum. 4. Nilai guna historis. B. Nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder mengacu pada nilai atau manfaat tambahan yang dimiliki oleh arsip melebihi kegunaan langsung bagi pemangku kepentingan terkait. Yang pertama ada nilai kebuktian, nilai guna informasional. 6. Daur hidup arsip. Manajemen arsip adalah serangkaian kegiatan yang membentuk suatu sistem dan terdiri atas unsur-unsur saling berkaitan satu sama lain untuk membentuk siklus hidup arsip, Life Cycle of Record. Reed and Gain 2011 menyebutkan bahwa siklus hidup arsip adalah masa hidup dari suatu arsip yang diungkapkan melalui 5 tahap, yaitu penciptaan, distribusi, penggunaan, pemeliharaan, dan di posisi akhir. B. Penyelenggara kearsipan. 1. Undang-Undang Kearsipan di Indonesia. Undang-Undang Kearsipan merupakan salah satu peraturan yang ditetapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Saat ini terdapat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mengatur segala hal terkait kegiatan kearsipan di Indonesia. Beberapa aspek yang dipaparkan sebagai berikut. A. Penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Undang-Undang Kearsipan telah mengatur bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara kearsipan nasional. B. Standar Kearsipan Nasional atau SKN. Tugas Lembaga Kearsipan Nasional meliputi pembentukan Standar Kearsipan Nasional (SKN) untuk meningkatkan kegiatan kearsipan secara menyeluruh dan terintegrasi. SKN bertujuan menjaga keaslian dan keselamatan semua arsip di Indonesia. Berikut fungsi SKN dalam konteks kearsipan di Indonesia. 1. SKN berperan dalam mengenali kehadiran arsip yang memiliki keterkaitan informasi di seluruh lembaga atau organisasi kearsipan di Indonesia. Yang kedua, SKN menghubungkan semua arsip yang memiliki keterkaitan sehingga dapat menjadi satu informasi yang lengkap. Yang ketiga, SKN menjamin semua arsip tersedia dengan keaslian, integritas, dan kepercayaan di semua lembaga dan organisasi kearsipan Indonesia. Lalu yang kedua ada kedudukan kearsipan dalam organisasi. A. Pendukung pengambilan keputusan. B. Pemenuhan kewajiban hukum. C. Efisiensi administrasi. D. Warisan dan identitas organisasi. E. Pengelolaan risiko. 3. Masalah dalam pengelolaan kearsipan. A. Kurangnya kesadaran dan pemahaman. B. Kurangnya sumber daya kegiatan pengelolaan. C. Tidak terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas. D. Rendahnya kualitas pencatatan. E. Ancaman terhadap keamanan dan kerusakan arsip. F. Tantangan digitalisasi. Tujuan penyelenggaraan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut. A. Mempertahankan ketersediaan informasi. B. Menjaga keaslian dan integritas arsip. C. Memenuhi kewajiban hukum dan regulasi terkait. D. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. E. Menjaga warisan dan identitas organisasi. F. Melindungi hak dan kepentingan pihak terkait. 5. Asas penyelenggaraan kearsipan. Asas penyelenggaraan kegiatan kearsipan adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas kearsipan. Asas-asas diuraikan sebagai berikut.
Yang keenam ada regulasi dalam bidang kearsipan. Regulasi dalam bidang kearsipan merujuk pada aturan dan peraturan yang mengatur pengelolaan, pemeliharaan, dan penggunaan arsip di berbagai tingkatan, baik nasional maupun regional. Berikut contoh regulasi yang umumnya berlaku dalam bidang kearsipan. A. Undang-Undang Kearsipan Nasional. B. Peraturan Kearsipan Daerah. C. Standar Kearsipan. D. Pedoman dan petunjuk teknis. E. Kebijakan internal organisasi. C. Sarana pengelolaan arsip. Sarana pengelolaan arsip merupakan alat, perangkat lunak, atau sistem yang digunakan mengatur, mengelola, dan memelihara arsip organisasi. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, keamanan, dan pemeliharaan arsip. 1. Pemilihan sarana pengelolaan arsip. Berikut faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan sarana pengelolaan arsip. A. Kebutuhan organisasi. B. Fungsi dan fitur. C. Kemudahan penggunaan. D. Skalabilitas. E. Keamanan. F. Dukungan dan pelatihan. G. Biaya.